Selamat siang Bapak Ibu dosen dan rekan-rekan sekalian. Hari ini saya akan menyampaikan analisis kondisi perekonomian Indonesia sepanjang 7 bulan pertama tahun 2026 berdasarkan data laporan CNBC Indonesia. Secara garis besar, ekonomi kita masih tumbuh di angka 5%, namun indikator di lapangan mulai menunjukkan sinyal-sinyal pelambatan. Di satu sisi, ada indikator positif seperti pertumbuhan PDB yang masih 5,61%, inflasi yang terkendali di 3,34% dan IHSG yang sempat menguat di bulan Juli. Namun, di sisi lain, kita menghadapi tekanan berupa pelemahan rupiah lebih dari 8%, penurunan IHSG secara tahunan, serta pelemahan daya beli masyarakat. Nah, pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan PDB kuartal 1 tahun 2026 mencatatkan angka solid 5,61%, naik dari periode yang sama tahun lalu. Pertumbuhan ini didorong oleh konsumsi rumah tangga dan lonjakan konsumsi pemerintah serta mobilitas momen Ramadan dan Idul Fitri. Namun secara kuartalan, ekonomi kita sebenarnya terkontraksi 0,77%, sehingga data Q2 nanti akan menjadi penentu apakah pertumbuhan ini bisa bertahan tanpa pendorong musiman. Inflasi tahunan Juni 2026 berada di level 3,34%, naik dari bulan Mei tetapi masih berada dalam kisaran target Bank Indonesia. Yang perlu diwaspadai adalah inflasi inti yang merangkak naik ke 2,76%, menandakan kenaikan harga sudah meluas ke barang dan jasa secara umum. Di paruh kedua, kita menghadapi resiko kenaikan harga energi dan dampak pelemahan rupiah terhadap barang impor. Rupiah melemah lebih dari 8%. Nilai tukar rupiah terdepresiasi sebesar 8,22% sejak awal tahun dan sempat menyentuh level terlemah sepanjang masa di 18.170 rupiah per dolar AS pada bulan Juni. Mayoritas tekanan terhadap rupiah, yaitu sekitar 60 hingga 70%, bersumber dari faktor domestik. Bank Indonesia telah menaikkan suku bunga acuan ke 5,75% untuk menahan pelemahan ini, di tengah ketidakpastian akibat pengunduran diri Gubernur BI di akhir Juli. IHSG terpukul berat, lalu mulai bangkit kembali. IHSG mengalami tekanan berat dengan koreksi lebih dari 28% sejak awal tahun. Namun pada bulan Juli kemarin, IHSG berhasil rebound sebesar 10,25% yang menjadi penguatan bulanan pertama di tahun 2026. Pasar modal kita masih dibayangi risiko pembukaan indeks oleh MSCI terkait transparansi yang evaluasinya diperpanjang hingga sampai November 2026. Sinyal perlambatan daya beli. Indeks keyakinan konsumen terus menurun sejak Januari, di mana porsi pendapatan untuk konsumsi meningkat, sementara porsi tabungan tergerus. Penjualan retail juga mengalami pembalikan tajam dari tumbuh 5,7% di awal tahun, kemudian menjadi kontraksi 4,4% pada bulan Juni kemarin. Hal ini mengindikasikan bahwa daya beli masyarakat kelas menengah sedang mengalami tekanan nyata. Sektor ketenagakerjaan dan harga energi. Di sektor ketenagakerjaan tercatat ada 32.389 pekerja terkena PHK sepanjang semester 1 2026. Dengan Jawa Barat itu menempati penyumbang terbesar di angka ini. Meskipun angka kumulatif PHK turun dibanding tahun lalu, terjadi penambahan sekitar 8.900 korban PHK hanya dalam waktu 1 bulan dari Mei ke Juni yang lalu. Tingginya harga BBM non-subsidi juga terus menambah beban biaya hidup masyarakat dan operasional dunia usaha. Penilaian dan pandangan kita. Yang pertama, pertumbuhan nyata tapi rapuh.
Meskipun angka pertumbuhan PDB mencapai 5,61%, kualitas pertumbuhan ini relatif rapuh karena sangat bergantung pada faktor-faktor musiman seperti dorongan konsumsi Ramadan, THR, dan lonjakan belanja pemerintah. Nah, ketika faktor-faktor penopang musiman ini usai, terlihat kontraksi sebesar 0,77% secara kuartalan yang menandakan bahwa mesin pertumbuhan swasta belum memiliki pijakan yang cukup kuat. Lalu yang kedua, bebannya ada di sisi daya beli. Masyarakat kelas menengah saat ini tengah menghadapi tekanan ganda akibat tingginya harga BBM non-subsidi dan tergerusnya porsi tabungan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan pokok. Fenomena makan tabungan ini berdampak langsung pada penurunan indeks keyakinan konsumen serta masuknya penjualan retail ke zona kontraksi. Ujian stabilitas dan transparansi keuangan. Yang ketiga, pelemahan rupiah yang melebihi 8% menunjukkan bahwa pasar mengamati adanya kerentanan dari dalam negeri secara lebih mendalam ketimbang faktor global semata. Sementara itu, keterpurukan IHSG dan ancaman pembekuan penyesuaian oleh MSCI mempertegas perlunya pembenahan transparansi serta kriteria free float pada pasar modal kita. Lalu yang terakhir, kredibilitas kebijakan moneter yang sangat krusial. Kenaikan suku bunga Bank Indonesia sebesar 5,75% memang berhasil menahan kejatuhan rupiah lebih jauh. Namun, pengunduran diri Gubernur BI di akhir Juli kemarin menciptakan tantangan baru bagi kepastian arah kebijakan moneter dan independensi Bank Indonesia di mata investor internasional. Untuk kesimpulan dan hal-hal yang perlu kita pantau. Untuk kesimpulan utama, secara keseluruhan fundamental perekonomian Indonesia dalam 7 bulan pertama tahun 2026 tidak dapat dikatakan dalam kondisi kritis. Tetapi indikator utama menunjukkan bahwa sejumlah lampu kuning telah menyala. Pemerintah dan otoritas moneter harus mengantisipasi agar penurunan daya beli dan ketidakpastian pasar finansial tidak menjalar menjadi krisis ekonomi yang meluas. Kemudian hal-hal yang perlu kita pantau. Poin pertama, rilis data PDB kuartal 2 2026. Data PDB Q2 menjadi indikator krusial untuk membuktikan apakah pertumbuhan ekonomi nasional mampu bertahan di atas level 5% secara alami atau justru mengalami penurunan signifikan setelah momentum hari raya dan dorongan belanja pemerintah mereda. Lalu yang poin kedua, pemulihan konsumsi dan sektor retail. Kita perlu mengamati secara cermat apakah indeks penjualan real dan indeks keyakinan konsumen mampu berbalik naik ke zona positif ataukah tren pelemahan daya beli masyarakat akan berlanjut hingga akhir tahun. Poin yang ketiga, stabilitas rupiah dan suksesi kepemimpinan BI. Respons pasar terhadap penunjukan kepemimpinan baru di Bank Indonesia serta efektivitas intervensi suku bunga akan sangat menentukan apakah nilai tukar rupiah dapat kembali stabil di bawah level psikologis Rp18.000 per dolar Amerika Serikat. Lalu poin yang keempat, evaluasi status MSCI pada November 2026. Hasil evaluasi MSCI di bulan November menjadi kunci keberlanjutan aliran modal asing. Apabila Indonesia mengalami penurunan status menjadi frontier market, potensi keluarnya modal asing secara masif dapat kembali menekan pasar saham dan nilai tukar kita.